Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus untuk memasuki segmen 3 kali ini. Dan kami juga masih membahas tema yang sama, upaya Rumah Sakit Umum Ratih sebagai rumah sakit tipe D, non-rujukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya juga masih bersama dengan Dr. Ara, ini yang siap memberikan gambaran kepada Anda terkait dengan bahayanya COVID-19 ya. Terlebih lagi tadi sudah disampaikan oleh narasumber baik Dr. Ara maupun Dr. Lucy terkait dengan penurunan pasien ataupun penurunan dari para pasien yang akan memeriksakan diri begitu ya ke Rumah Sakit Umum Ratih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali hal yang mungkin masih diragukan oleh masyarakat. Sudah mindsetnya itu kalau ada pandemi COVID itu kita tidak boleh berkunjung ke rumah sakit begitu ya, karena mereka takut katanya yang rumah sakit ini adalah tempatnya penyakit, ada yang memiliki pikiran seperti itu. Nah, jadi selama pandemi ini apakah berbahaya dok bagi masyarakat untuk mengunjungi rumah sakit? Kalau berbahaya memang sebenarnya pasien memang harus punya mindset nggak cuma di rumah sakit. Sekarang kan memang COVID kadang-kadang ada yang namanya OTG itu dia tidak bergejala, sedangkan dia ada di sekitar kita. Yang memang yang di rumah sakit itu yang kita harus garis bawahi, yang berbeda dari masa-masa sebelumnya adalah tidak ada waktu kunjung. Waktu kunjung dihilangkan sehingga jika memang tiba-tiba ada pasien yang kita temukan COVID saat perawatan, ketika tidak ada yang mengunjungi atau minimal hanya dibatasi 1 orang maksimal untuk yang menunggu, jadi penyebarannya akan tidak begitu besar ketika memang sudah ternyata COVID. Yang kedua, untuk anak-anak ataupun bayi yang sehat tetap tidak diperbolehkan untuk datang ke rumah sakit kecuali mereka adalah pasien. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus berkunjung tetap harus kontrol atau datang ke rumah sakit jika sesuai ada indikasi. Misalnya itu adalah pasien sakit atau berobat, tapi tetap harus yang pertama cuci tangan, kita sediakan wastafel di depan, cuci tangan dulu sebelum masuk, kemudian ada pengecekan suhu dan harus memakai masker dimanapun, kecuali jika pasien itu minum atau makan. Jadi tidak hanya melindungi dari pasien sendiri, tapi juga melindungi orang lain yang berada di sekitarnya. Oke, jadi memang untuk pengunjung pasien ini memang dibatasi ya, hanya satu saja. Hanya satu. Itu juga untuk yang menunggu. Yang menunggu Nggak ya. boleh ya berkunjung. Itu memang upaya nantinya untuk tracing, kalau misal itu pasien positif, dinyatakan positif, untuk tracingnya juga lebih cepat begitu ya, lebih jelas begitu. Oke, kalau untuk kendala, apa saja kendala yang dialami oleh RSU Ratih ini sebagai rumah sakit non rujukan COVID-19 dalam menghadapi pandemi? Kalau yang sebenarnya memang karena rumah sakit Ratih bukan rumah sakit rujukan, jadi kita hanya bisa kira-kira menapis untuk rapid maupun dari radiologi ataupun pemeriksaan dari dokter. Setelah pasien ini kita dicurigai sebagai suspek COVID, memang kita harus merujuk ke rumah sakit rujukan. Pada awal-awal sempat turun Mbak sebenarnya, jadi nggak begitu naik. Yang memang naik lagi memang akhir-akhir bulan ini, dan akhirnya kita sangat kesulitan untuk merujuk pasien di rumah sakit rujukan. Bahkan kita harus cari rumah sakit rujukan di luar daerah, dan itu pun tidak semua pasien yang di domisili Kediri dia mau dirujuk ke luar daerah. Oh gitu ya, oke. Berarti itu merupakan salah satu kendala terkait dengan merujuk pasien ya? Atau mungkin ada kendala lain begitu terkait dengan rujukan pasien? Sementara seperti itu, jadi kita bekerja sama dengan Dinkes. Jadi bagaimana nanti kalau jalan keluarnya kita nanti tiba-tiba tidak bisa merujuk atau pasien itu pulang paksa atas permintaan sendiri, tidak mau dirujuk di tempat yang jauh, bagaimana caranya mengisolasi atau men-tracing, melacak pasien itu agar tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan. Oke, kalau untuk selama ini terkait dengan grafik COVID-19 di Kota Kediri ini seperti apa dok sampai saat ini? Nah, yang sebenarnya agak miris juga. Di Jawa Timur kan memang tinggi. Iya. Memang yang pertama di Jakarta, Jawa Tengah sekarang sudah agak mulai naik, dan Jawa Timur memang yang biasanya nomor 2. Nah, ini sempat 3 hari yang lalu atau kapan itu dari wali kota kita, wali kota Kediri, Bapak Abu Bakar itu bilang memang sempat positif dalam 1 hari itu 20. Oh iya. Jadi
Dan sempat di rumah sakit besar itu memang karena overload sekali, jadi bahkan di rumah sakit kecil dia harus merawat pasien yang COVID ya. positif COVID, jadi tidak bisa dirujuk kemanapun, akhirnya dia harus menerima dengan apa adanya. Jadi memang tetap tidak semua pasien yang dengan komorbid yang terkena COVID. Jadi pasien yang sehat pun usia muda, bahkan yang terbaru itu ada memang tenaga kesehatan, dia senang olahraga, tiap minggu olahraga. Dia juga masih muda, itu juga positif COVID. Dan sekarang dirawat di rumah sakit rujukan. Jadi tidak boleh lengah ya. Tidak boleh meremehkan. Jadi ini bukan konspirasi ya. Jadi memang lebih baik di rumah aja ya kalau kita tidak ada keperluan, karena memang kalau saya lihat ini untuk kenaikan grafik di Kota Kediri akhir-akhir ini memang dalam beberapa pekan terakhir ini naiknya sangat drastis ya. Mungkin kebanyakan juga dari klaster keluarga ataupun dari klaster luar kota, karena memang beberapa waktu lalu memang ada sedikit libur panjang yang mengakibatkan kenaikan kasus. Terakhir Dok, apa pesan yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya COVID memang salah satu ujian bagi semua orang, dan seperti semua ujian, yang pertama kita harus tetap berdoa, apapun nanti yang terjadi. Semoga selalu dilindungi oleh Allah. Yang kedua, minimal kalau kita tidak menyayangi diri kita, sayangilah keluarga kalian kalau memang masih punya keluarga atau orang-orang tersayang. Jadi pakailah masker, jangan sampai menularkan atau ditulari oleh orang lain. Terus yang ketiga yaitu tetap berusaha hidup sehat dan jangan pesimis dan nggak boleh stres, harus senang terus. Ya, dan itu perlu digarisbawahi pemirsa, untuk membantu dalam memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini, Anda tetap harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya, dimulai dari diri sendiri, karena memang COVID-19 ini menyerang tidak mengenal usia begitu ya. Selain itu Anda juga tetap disiplin terkait dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak satu sama lain, dan lebih aman tetap di rumah aja. Terima kasih Dokter Ara atas waktunya dalam dialog khusus hari ini, dan insya Allah semua informasi yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk pemirsa JTV ya. Insya Allah, amin. Dan akhirnya saya Devi Ade 30 menit sudah menemani Anda pemirsa dalam program dialog khusus bersama dengan Rumah Sakit Umum Ratih Kediri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.